Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup ini akan menjadi sangat indah jika kita mau memegang janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara bertanya, lu kenapa begitu pendeta? Yang pertama saya pelajari, karena janji Tuhan memberikan ide-ide dan semangat yang indah dalam hidup ini. Tahukah saudara, orang kalau pegang janji Tuhan, hidupnya itu tidak akan pernah, orang sekarang bilang tidak pernah mati gaya. Artinya gini, selalu ada ide-ide baru, selalu ada semangat-semangat yang segar gitu dalam hidupnya. Orang kalau nggak berpegang pada janji Tuhan, cepat putus asanya, cepat kecewanya, cepat buntunya, cepat pusingnya, cepat stresnya, saudara-saudara, cepat menyerahnya. Tapi orang kalau berpegang janji Tuhan, ada saja ide-ide baru. Karena janji Tuhan penuh dengan ide-ide segar dan memberikan dorongan semangat yang kuat dalam hidup kita. Ada banyak orang sebetulnya bukan masalahnya terlalu berat, tapi semangatnya sudah mati. Bukan persoalan yang terlalu rumit, tapi memang semangatnya udah gak ada. Semangat untuk menyelesaikan untuk persoalan-persoalannya, semangat untuk bangkit, semangat untuk kuat menghadapi segala tantangan hidup, semangat untuk memulai sesuatu yang baru, itu memang udah gak ada. Nah, itu pentingnya janji Tuhan, karena janji Tuhan selalu memberikan dorongan pengharapan buat kita, sehingga orang yang berpegang pada janji Tuhan itu selalu akan punya ide-ide yang segar dan akan punya semangat yang bernyala-nyala. Haleluya. Yang kedua, mengapa hidup akan jadi sangat indah jika kita megang janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu menenteramkan jiwa, saudara-saudara. Oh haleluya. Saya percaya betul janji Tuhan ini menenteramkan jiwa kita. Artinya apa? Kita kalau berpegang pada janji Tuhan, ini mau manas-manasin kita, ini mau ngomongin ini tentang kita, ini mau fitnah ini tentang kita, ini mau berkhianat begini tentang kita, kita tentram jiwa kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu jelas buat kita, bahwa di balik segalanya Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang emosi, dunia ini penuh dengan orang-orang yang kecewa, dunia ini penuh dengan orang-orang yang stres, dan repotnya ditambahnya dengan apa? Orang-orangnya suka manas-manasin, sehingga hancur dunia ini, panas dunia ini. Nah, hidup Kristen indahnya kalau kita pegang janji Tuhan, jiwa kita tentram. Orang datang ngomong begini, orang datang bawa kabar negatif gini, kita pandang Tuhan aja, kita tenang aja, karena kita tahu pembela kita Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, kenapa janji Tuhan membuat hidup kita sangat indah? Karena janji Tuhan memberi keberanian buat kita dan membuang segala ketakutan kita. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang kalau memegang janji Tuhan, segala ketakutannya lenyap. Dia bukan nekat, tapi punya keberanian tersendiri. Karena dia jelas percaya sesuai dengan iman akan jadi pada kita. Artinya apa? Artinya orang yang pegang janji Tuhan, dia akan melangkah dengan iman. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, orang benar akan hidup dengan iman. Paulus berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak pegang janji Tuhan, maka hidup kita akan dijajah dan diintimidasi terus menerus oleh ketakutan. Tetapi kalau kita pegang janji Tuhan, segala ketakutan lenyap, keberanian dari sorga Tuhan turunkan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, mengapa hidup akan menjadi sangat indah kalau kita berpegang pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan meluruskan hati kita serta motivasi kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di dunia yang bengkok dan sesat ini, cenderung hati kita pun sebagai orang percaya seringkali tidak lurus. Motivasi kita pun seringkali sudah tidak lurus. Tapi ini yang saya mau ingatkan, kalau kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan, hati kita
diluruskan, motivasi kita dituluskan, sehingga akhirnya dengan hati yang lurus, motivasi yang tulus, kita melihat kemuliaan kuasa Tuhan dahsyat luar biasa buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini kita sedang membahas tentang harus memegang perjanjian. Oh, ini bukan sebuah permohonan dari Tuhan, ini sebuah perintah. Kita harus memegang perjanjian dari Tuhan. Artinya janji-janji Tuhan itu yang harus kita pegang. Selama kita pegang perjanjian, maka saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program kali ini, dalam pembahasan tentang harus memegang perjanjian, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 17, Kejadian 17 ayat yang ke-9, Kejadian 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-9 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku dan keturunanmu turun-temurun. Jelas Tuhan bilang, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Artinya selama engkau memegang janji-janjiku, hidupmu pasti tenang, hidupmu pasti bahagia, hidupmu pasti berkelimpahan. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ia akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, syaratnya cuma sederhana. Tuhan juga tahu bahwa Abraham sudah pernah gagal, tetapi syaratnya sederhana, harus memegang perjanjian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita harus memegang perjanjian Tuhan? Saya pelajari betul, jika kita memegang perjanjian Tuhan dalam hidup kita, maka kita otomatis jadi sabar dalam keseharian kita. Persoalannya kita terlalu emosian, kita nggak bisa sabar, kita apa-apa mau buru-buru, akhirnya kita cenderung mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita ngerti perjanjian Tuhan, kita belajar sabar, kita belajar tenang, kita belajar menguasai diri, dan akhirnya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kita tahu kekuatan kita terbatas, tapi kita andalkan Tuhan dan kuasanya, dan di situ kita melihat karya tak terbatas agung dari Allah akan bekerja dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Jadi jelas jika kita memegang perjanjian Tuhan, yang pertama kita jadi sabar dalam keseharian kita, kita jadi tenang, kita jadi mampu menguasai
diri. Yang kedua, jika kita memegang perjanjian Tuhan dalam hidup kita, kita akan jadi kuat dalam tantangan-tantangan kita. Loh, kita tahu kok Tuhan sudah berjanji buat kita kok. Kita tahu kok bahwa kita nggak akan dipermalukan. Kita tahu kok satu utas rambut kita tidak akan jatuh ke tanah. Kita tahu kok air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Waktu kita mengerti betul perjanjian-perjanjian Tuhan, tidak akan kita pernah menyerah untuk apapun. Itu sebabnya Daud berdiri tegar di depan Goliat dan berkata, "Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saudaraku, kenapa Daud begitu berani dan kuat? Jawabannya, dia pegang perjanjian Tuhan dan dia tahu Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari kenapa kita perlu memegang perjanjian Tuhan. Yang pertama, karena kalau kita memegang perjanjian Tuhan, kita jadi sabar dalam keseharian kita. Yang kedua, kita jadi kuat dalam tantangan-tantangan hidup kita. Yang ketiga, kita akan selalu bersuka cita untuk segala situasi. Kenapa? Karena kita tahu dalam perjanjian Tuhan bahwa kita pasti akan naik dan tidak turun. Kita akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, sehingga di segala keadaan kita dapat bersuka cita. Dan kita tahu persis bahwa sukacita adalah kehendak Tuhan. Sukacita adalah obat yang manjur untuk hidup kita, dan sukacita membuka pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, jika kita memegang perjanjian Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dalam segala yang kita kerjakan. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya Alkitab dengan tegas berkata, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, artinya pegang teguh perjanjian, kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak akan jadi ekor, tapi kamu akan jadi kepala. Artinya kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan segala yang kita kerjakan. Apa saja yang diperbuatnya, kata Alkitab, berhasil. Itu doa saya buat setiap saudara, supaya hari ini dan selama-lamanya, selama engkau berjalan bersama Yesus, apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Anugerah kekuatan berkat boleh terjadi, sehingga kami tetap memegang perjanjian Tuhan. Kami menjadi sabar, kami kuat, kami bersuka cita, dan kami melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya.